Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 akan menjelaskan materi tentang gejala-gejala kuantum. Tentunya saya di sini bersama dua rekan saya. Perkenalkan nama saya Muhammad Andika Satriasya dengan NIM 2033093 sebagai moderator dan juga pemateri ketiga. Selanjutnya, Perkenalkan nama saya Diah Nazara dengan NIM 22033014 sebagai pemateri pertama. Perkenalkan, nama saya Teki Putra dengan NIM 22033160 sebagai pemateri kedua. baiklah, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama yang akan dijelaskan oleh rekan saya Diah Hasna Zahra. Kepada Diah dipersilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi pertama yaitu tentang kuantitas dan perilaku zarah kuantum cahaya. Di mana yang pertama ada kuantisasi besaran fisika. Dua perspektif tentang cahaya digabungkan untuk menjelaskan fenomena fisik yang ditimbulkannya. Yang satu memandang cahaya sebagai sel darah dan yang lainnya sebagai gelombang. Beberapa sifat cahaya, misalnya cahaya merambat pada garis lurus dan kesempatan refleks dapat dipahami dan dua spekulasi. Namun hanya kekhasan impedansi dapat dipahami dengan hipotesis gelombang. Kemajuan hipotesis elektrodinamika Maxwell yang menguraikan cahaya sebagai gelombang elektromagnetik, membangun pandangan bahwa cahaya itu ada melambai. Kemudian pada tahun 1887, Heinrich Hertz menemukan efek fotolistrik yang memunculkan gagasan bahwa cahaya bisa berupa gelombang atau partikel, bergantung pada jenis eksperimen yang dilakukan. Dualisme gelombang partikel mengacu pada koeksistensi gelombang dan partikel yang merupakan kuantum cahaya atau foton. Next. Yang kedua, ada radiasi benda hitam sempurna, di mana sifat radiasi yang dikenal sebagai radiasi benda hitam yang dapat dipancarkan dan diserap oleh dinding rongga secara konstan. Spektrum benda hitam yang panas memiliki puncak pada frekuensi yang lebih tinggi dibandingkan dengan benda hitam yang lebih dingin. Dan saat benda hitam panas, benda hitam memancarkan lebih banyak radiasi dibandingkan saat benda hitam dingin. Ketika dipanaskan hingga suhu yang semakin tinggi, batang besi berperilaku seperti yang kita ingat. Awalnya berwarna merah kusam, kemudian berubah menjadi merah jingga cerah, dan akhirnya menjadi putih panas. Misalnya seperti filamen bola lampu ini, tergantung pada suhunya, yang di sini sekitar 3000 K. Benda yang bersinar putih lebih panas daripada saat bersinar merah, dan itu juga memancarkan lebih banyak cahaya. Yang ketiga ada efek fotolistrik. Seperti pada gambar di samping, menunjukkan bagaimana dampak fotolistrik diperiksa. Pelet logam yang permukaannya diradiasi berfungsi sebagai anoda dalam tabung evakuasi yang memiliki dua elektroda yang dihubungkan ke sumber tegangan variabel. Arus yang diukur terdiri dari beberapa fotoelektron yang muncul dari permukaan ini dan memiliki energi yang cukup untuk mencapai katoda meskipun polaritasnya negatif. Pada efek fotolistrik terdapat tiga pembahasan. Pertama, dalam batas rata-rata eksperimental, sekitar 10⁻⁹ sekon, tak ada selang waktu antara arah datang cahaya pada permukaan logam dan keluarnya fotoelektron. Namun, karena energi dalam gelombang EM
biasanya tersebar di seluruh muka gelombang. Suatu periode waktu harus berlalu sebelum satu elektron mengumpulkan energi yang cukup, beberapa ekuivalen untuk meninggalkan logam. Yang kedua, meskipun energi elektronnya tetap sama, cahaya terang menghasilkan lebih banyak fotoelektron dengan frekuensi yang sama dibandingkan cahaya redup. Di sisi lain, menurut teori cahaya, energi elektron meningkat seiring dengan intensitas cahaya. Ketiga, fotoelektron mempunyai lebih banyak energi jika semakin tinggi frekuensi cahayanya. Cahaya biru menghasilkan elektron lebih cepat daripada cahaya merah. Tidak ada elektron yang dilepaskan pada frekuensi di bawah frekuensi kritis tertentu. P0 yang unik untuk setiap logam. Next. Yang keempat ada efek Compton. Kehilangan energi foton sama dengan perolehan energi elektron. Kita ingat bahwa momentum partikel tak bermassa berhubungan dengan energinya, di mana dirumuskan lambda aksen dikurang lambda sama dengan H per mc dalam kurung 1 dikurang cos C, di mana lambda sebagai panjang gelombang awal dengan satuan M, lambda aksen adalah panjang gelombang akhir, H, H adalah tetapan Planck sama yaitu di mana 6,63 kali 10 pangkat min 3. M0, M sebagai massa, C sebagai cepat rambat cahaya dengan ketetapan 3 kali 10 pangkat 8 M per sekon. Panjang gelombang Compton, yaitu lambda C sama dengan H per mc, di mana dikatakan panjang gelombang Compton dari partikel hamburan untuk sebuah elektron lambda C sama dengan 2426 kali 10 pangkat min 12 M meter, yang 2426 pm, di mana 1 pm sama dengan 1 pikometer sama dengan 10 kali, yaitu 10 pangkat min 12 meter. Yang kelima, sinar X dan difraksi sinar X. Pertama ada sinar X, di mana ketika elektron dipercepat, teori elektromagnetik klasik memprediksi radiasi pengereman yang menjelaskan bahwa sinar X yang dihasilkan tabung sinar X. Tikungan tersebut menampilkan dua sorotan yang tidak dapat dipahami oleh hipotesis elektromagnetik, yaitu satu, intensitas puncak molybdenum menunjukkan peningkatan produksi sinar X pada panjang gelombang tertentu. Puncak-puncak ini adalah hasil dan penataan ulang struktur elektronik dan terjadi pada panjang gelombang tertentu untuk setiap bahan target seperti gambar di samping. Yang kedua, pada potensial percepatan V tertentu. Panjang gelombang sinar X yang dihasilkan bervariasi, namun tidak ada yang lebih pendek dari nilai tertentu menit. Memperluas reduksi lambda min di spesifik lambda min tidak berbeda untuk target tungsten dan molybdenum. Secara eksperimental, Duan dan Hon mendapatkan lambda min berbanding terbalik dengan V. Hubungan sebenarnya adalah produksi sinar X dengan rumus yaitu lambda min sama dengan 1,24 kali 10 pangkat min 6 per V dikali V kali M, di mana V adalah frekuensi foton dan M adalah massa elektron. Next. Selanjutnya yaitu difraksi sinar X. Di mana hambatan radiasi elektromagnetik oleh sekelompok atom
Baik, terima kasih kepada Dian telah menjelaskan materi pertama. Selanjutnya materi kedua akan dijelaskan oleh rekan saya Teki Putra. Kepada Teki dipersilakan. Baik, terima kasih pada moderator telah berikan saya kesempatan untuk menjelaskan tentang perilaku gelombang suatu zarah. Next. Di mana yaitu kita diawali dengan pengenalan gelombang atau presentasi gelombang. Gelombang dikemukakan oleh Louis de Broglie pada tahun 1924. Ia mengusulkan bahwa benda bergerak memiliki gelombang serta karakteristik partikel. Hal ini tidak langsung diterima secara utuh atau langsung oleh pihak akademik, namun memerlukan beberapa proses, yaitu pada tahun 1927, keberadaan gelombang de Broglie didemonstrasikan secara eksperimental. Next. Gelombang secara matematis itu dapat kita ketahui untuk kesederhanaannya kita anggap sebuah dawai yang direntangkan sepanjang sumbu X yang getarannya berada pada arah Y, seperti pada gambar di bawah ini, dan bersifat harmonik sederhana. Jika kita memilih T sama dengan 0, ketika perpindahannya Y dari senar pada X sama dengan 0 adalah maksimum. Jadi, gelombang yang muncul di sini adalah gelombang traversal apabila kita melakukan dawai atau merentangkan suatu dawai. Gelombang traversal memiliki persamaan umum yaitu Y sama dengan A cos omega dikali T dikurang K dikali X, di mana periodenya yaitu T sama dengan 2pi per omega. Dan panjang gelombangnya yaitu lambda sama dengan 2pi per K. Cepat rambat gelombangnya yaitu pi sama dengan lambda per T atau pi sama dengan omega dibagi K. Next. Materi kedua yaitu gelombang materi de Broglie. Menurut de Broglie, suatu partikel yang memiliki momentum P, jika dipandang sebagai gelombang mempunyai panjang gelombang, ini disebut sebagai panjang gelombang de Broglie, di mana panjang gelombang foton yaitu lambda sama dengan H per P. Dan panjang gelombang Broglie yaitu lambda sama dengan H per gamma M kali P. Selanjutnya yaitu difraksi zarah. Secara umum difraksi elektron adalah peristiwa penyebaran atau pembelokan cahaya pada saat melintas melalui celah atau ujung penghalang. Davidson dan Germer berkonsentrasi pada penyebaran elektron dari suatu sistem yang melibatkan kuat seperti yang digambarkan pada gambar 3.6. Energi pancaran primer sudut elektron mencapai target dan posisi detektor dapat bervariasi. Spekulasi de Broglie mengungkapkan bahwa gelombang elektron didifraksikan oleh objektif, sama seperti sinar X didifraksi oleh bidang nuklir pada permata. Hasil eksperimen Davidson-Germer menunjukkan bagaimana jumlah elektron yang tersebar bervariasi dengan sudut antar sinar yang masuk dan permukaan kristal. Ditampilkan pada gambar 3.8 adalah 65 derajat. Difraksi sinar X dapat digunakan untuk mengukur jarak medan pada kelompok ini yaitu 0,091 nanometer. Kondisi Bragg untuk desain difraksi terbesar adalah N lambda sama dengan 2D sin alpha. Di sini D sama dengan 0,091 nanometer dan alpha sama dengan 65 derajat
untuk N sama dengan 1. Panjang gelombang de Broglie dari elektron yang terdifraksi. Selanjutnya yaitu gelombang de Broglie sebagai rapat kebolehjadian. Amplitudo gelombang de Broglie berhubungan dengan benda yang bergerak mencerminkan probabilitas bahwa benda tersebut akan ditemukan di tempat tertentu pada waktu tertentu. Jika percepatan fase bervariasi dengan panjang gelombang berbeda, gelombang individu tidak berjalan bersama. Situasi ini disebut dengan dispersi. Akibatnya kelompok gelombang memiliki kecepatan yang berbeda dari kecepatan fase gelombang yang membentuknya. Ini adalah kasus gelombang de Broglie. Persamaan umum dari kebolehjadian ini yaitu Y1 sama dengan A dikali cos omega dikurang K dikali X. Sedangkan Y2 sama dengan A dikali cos omega plus delta omega kali T dikurang K dikurang delta K. Jumlah gelombang de Broglie di sini memiliki rumus yaitu K sama dengan 2pi per lambda sama dengan 2pi omega M dikali pi per H sama dengan 2pi dikali M dikali pi per H akar 1 dikurang P kuadrat per C kuadrat. Di mana frekuensi sudut dari gelombang de Broglie omega sama dengan 2pi dikali P sama dengan 2pi omega M dikali C kuadrat sama dengan 2pi M dikali C kuadrat per H dikali akar 1 dikurang P kuadrat per C kuadrat. K sama dengan 2pi per lambda sama dengan 2pi omega sama dengan M kali P per H. Next. Aplikasi pada partikel dalam kotak satu dimensi. Sebagaimana terdapat di gambar yaitu adanya partikel di dalam kotak yang satu dimensi. Pada gilirannya dengan batasan pada energi kinetik dikali P adalah K dikali E sama dengan setengah kali MP kuadrat sama dengan MP kuadrat per 2M sama dengan H kuadrat per 2MP kuadrat. Partikel di dalam kotak energi N sama dengan N kuadrat dikali H kuadrat per 8ml kuadrat dengan N 1, 2, 3, dan seterusnya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih pada Teki yang sudah menjelaskan materi kedua. Baik, selanjutnya materi ketiga yang akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu tentang ketidakpastian Heisenberg. Ketidakpastian dalam fisika klasik. Gagasan bahwa partikel adalah bagian dari kelompok gelombang menyiratkan keterbatasan mendasar pada ketepatan kita mengukur sifat partikel, seperti posisi dan momentumnya. Seperti pada gambar kelompok gelombang, molekul yang dibandingkan dengan kumpulan gelombang ini dapat ditemukan di dalam kumpulan tersebut pada waktu tertentu. Secara alami, kepadatan probabilitas Si kuadrat paling tinggi di tengah-tengah kelompok. Jadi kemungkinan besar menemukannya di sana. Kita tetap bisa melihatnya sebagai molekul dimanapun itu, Si kuadrat sebenarnya bukan nol. Dari gambar A dan B,
Pada suatu partikel bisa ditentukan dengan lebih presisi jika semakin kecil kelompoknya. Namun dalam paket sempit, panjang gelombang tidak jelas. Gelombangnya yang ada tidak mencukupi untuk pengukuran lambda yang tepat. Ini benar-benar bermaksud demikian saat lambda sama dengan H per Y kali M kali V, gaya molekul Y kali M kali V tentu bukan besaran yang pasti. Kemudian lagi, kumpulan gelombang lebar seperti pada gambar B mempunyai panjang gelombang yang sangat jelas. Akibatnya, rentang nilai terbatas dapat diperoleh dari serangkaian pengukuran momentum. Dengan panjang gelombang ini, tapi di mana tepatnya partikel itu berada, pada titik ini lebar kelompok terlalu besar untuk mengidentifikasi lokasi partikel secara akurat. Selanjutnya yang B yaitu ketidakpastian dalam fisika atom atau subatom. Pada titik tertentu, kita mungkin ingin mengukur posisi dan momentum suatu benda. Untuk melakukan hal tersebut, kita harus menghubunginya dengan sesuatu yang dapat menyampaikan data yang diharapkan kembali. Artinya kita perlu menyodoknya, menyadarinya, atau melakukan hal yang serupa. Oleh karena itu, objek harus terpengaruh dengan cara tertentu selama proses pengukuran. Bahkan tanpa memperhitungkan sifat gelombang benda yang bergerak, prinsip ketidakpastian tetap berlaku jika kita mengkaji interferensi ini secara mendalam. Anggap kita melihat sebuah elektron menggunakan cahaya berfrekuensi lambda. Seperti pada gambar, cahaya ini dimiliki oleh masing-masing foton. Jika salah satu dari foton ini memantulkan elektron, yang diperlukan bagi kita untuk melihatnya, momentum awal elektron akan berubah. Meskipun besarnya perubahan delta P tidak dapat diprediksi secara pasti. Besarnya perubahan tersebut sebanding dengan momentum foton H per lambda. Pada rumus, yang pertama yaitu delta P setara dengan H per lambda. Apapun instrumen yang digunakan, kita tidak dapat berharap untuk menentukan lokasi elektron dengan akurat, karena cahaya merupakan fenomena gelombang dan partikel. Satu panjang gelombang foton mungkin merupakan perkiraan yang masuk akal untuk ketidakpastian minimum pengukuran, yaitu delta X lebih besar sama dari lambda. Semakin terbatas frekuensinya, semakin kecil tingkat kerentanan suatu daerah. Namun momentum foton yang lebih tinggi akan mengganggu gerak elektron secara signifikan. Sehingga jika memakai cahaya dengan panjang gelombang lebih pendek untuk meningkatkan akurasi pengukuran posisi, akurasi pengukuran momentum juga akan menurun. Sehingga dari dua rumus di atas didapatkan delta X kali delta P besar sama dari H. Yang perlu diingat yaitu pertama dan terpenting, banyaknya turunan semacam ini menunjukkan bahwa tidak ada jalan lain untuk menghindari prinsip ketidakpastian. Yang kedua, dibandingkan dengan kelompok gelombang, mereka menyajikan perspektif prinsip yang lebih mudah dipahami. Yang ketiga yaitu ketidakpastian Heisenberg. Ketidakpastian Heisenberg berbunyi, tidak mungkin mengetahui posisi pasti dan momentum pasti suatu benda pada saat yang sama. Pedoman ini ditemukan oleh Werner Heisenberg pada tahun 1927. Yang merupakan salah satu pedoman tersebut umumnya sangat besar dari peraturan sebenarnya. Dari gambar di bawah, didapatkan integral dapat digunakan untuk merepresentasikan kelompok gelombang Cx pada titik waktu tertentu T. Pada rumus, fungsi Cx sama dengan integral batas atas hingga dan batas bawah 0 fungsi GK kali cos K kali X kali DK. Di mana transformasi Fourier GK adalah fungsi yang menggambarkan bagaimana amplitude gelombang penyusun Cx berubah dengan bilangan gelombang K. Fungsi ini disebut GK.
dan menentukan grup gelombang selengkapnya Cx. Transformasi Fourier dari kelompok pulsar dan gelombang diplot pada gambar tersebut. Transformasi Fourier dari rangkaian gelombang harmonik tak terhingga berfungsi sebagai perbandingan. Tentu saja hanya ada satu bilangan gelombang di situasi ini. Meskipun sebenarnya bilangan gelombang yang diperlukan untuk mewakili suatu gelombang berkisar dari K sama dengan 0 sampai K sama dengan tak hingga, gelombang-gelombang yang amplitudenya GK cukup besar untuk suatu kelompok yang panjangnya delta X berhingga, mempunyai bilangan gelombang yang berada dalam interval berhingga delta K. Pada gambar tadi menunjukkan bahwa kisaran bilangan gelombang yang diperlukan untuk menggambarkan suatu gugus akan meluas seiring dengan semakin kecilnya gugus tersebut. Dan sebaliknya, bentuk gelombang-gelombang dan bagaimana delta X dan delta K didefinisikan menentukan hubungan jarak antara delta X dan penyebaran bilangan gelombang delta K. Ketika amplop grup memiliki bentuk lonceng fungsi Gaussian yang sudah dikenal, nilai minimum produk delta X kali delta K tercapai. Untuk situasi ini, perubahan Fourier adalah kemampuan Gaussian juga. Jika delta X dan delta K diambil sebagai simpangan baku dari kemampuan tertentu Cx dan Gk, maka nilai dasarnya adalah delta X delta K sama dengan setengah. Sejak tandan gelombang secara keseluruhan tidak memiliki struktur Gaussian, akan lebih praktis untuk mengkomunikasikannya hubungan antara delta X dan delta K. Sebagai delta X delta K lebih besar sama setengah. Di sini terdapat gambar yang merupakan fungsi gelombang dan transformasi Fourier untuk A, yaitu pulsa, B, grup gelombang, C, gelombang kereta api, dan D, distribusi Gaussian. Selanjutnya yaitu aplikasi prinsip Heisenberg pada kasus sederhana. Pada H stabil Planck, tidak sampai pada titik hambatan yang dipaksakan oleh standar kerentanan. Sangat besar hanya dalam domain molekulnya. Namun dalam skala ini, prinsip ini sangat membantu dalam memahami berbagai fenomena. Penting untuk diingat bahwa delta X delta P jarang mencapai batas bawah H/2. Lebih sering delta X delta P lebih besar dari H. Atau bahkan delta X delta P lebih besar sama dari H. Yang kedua, yaitu dalam konsep energi dan waktu. Energi dan waktu adalah aspek lain dari prinsip ketidakpastian. Kita bisa berharap untuk mengukur energi E yang dipancarkan selama rentang waktu delta T dalam suatu siklus nuklir. Keterbatasan waktu yang tersedia membuat sulit untuk menentukan secara akurat frekuensi energi V. Jika berbentuk gelombang elektromagnetik, kita asumsikan bahwa satu gelombang adalah ketidakpastian minimum untuk jumlah gelombang dalam kelompok gelombang yang kita hitung. Karena frekuensi gelombang yang teliti sama dengan jumlah gelombang yang kita hitung, dipartisi ketika diregangkan. Ketidakpastian delta V dalam estimasi perulangan ini adalah delta V besar sama 1 per delta T. Ketidakpastian energi yang terkait yaitu delta E sama dengan H dikali delta V. Juga delta E besar sama dari H per delta T atau delta E kali delta T besar sama dari H. Perhitungan yang lebih tepat berdasarkan sifat kelompok gelombang akan mengubah hasil ini menjadi ketakpastian dalam energi dan waktu, yaitu delta E kali delta T besar sama H per 2. Kondisi di atas menyatakan bahwa hasil dari ketakpastian delta E dalam suatu estimasi energi, terlebih lagi ketakpastian delta T pada saat estimasi dibuat adalah setara ke atau lebih menonjol dari H per 2. Hasil ini bersifat umum dan tidak terbatas. Pada gelombang elektromagnetik itu juga dapat diturunkan dengan cara yang lain. Baik, itu penyampaian materi dari yang ketiga. Selanjutnya, penyampaian contoh soal pertama yang akan disampaikan oleh rekan saya Dia Hasna. Pada dia disilakan.
Baik, soalan pertama itu tentang sinar X dengan panjang gelombang 2,22,0 malam dihamburkan dari suatu sasaran. Yang pertama, tentukan panjang gelombang sinar X yang dihamburkan pada sudut 45 derajat. Yang kedua, tentukan panjang gelombang maksimum yang ada pada sinar X yang tersebar. Ketiga, tentukan energi kinetik maksimum elektron mundur. Yang pertama, dari persamaan lambda aksen dikurang lambda sama dengan lambda C, dalam kurung 1 dikurang cos C, jadi lambda aksen sama dengan lambda dipindahkan ke ruas sebelah, sehingga nggak menjadi plus, di mana lambda ditambah lambda C dalam kurung 1 dikurang cos 45 derajat sama dengan 10,10 PM ditambah 0,293 lambda C. Itu dengan hasil sama dengan 10,7 PM. Yang kedua, eh, lambda aksen dikurang lambda adalah maksimum ketika 1 dikurang cosi sama dengan 2 dalam hal ini, di mana lambda aksen sama dengan lambda ditambah 2 lambda C sama dengan 10 dikali 10,10 PM ditambah 4,9 PM sama dengan 14,9 PM. Dan soal yang ketiga yaitu energi kinetik mundur eh, energi kinetik mundur maksimum sama dengan selisih antara energi datang dan foton hamburan, sehingga KE maksimum sama dengan H dalam kurung V dikurang V aksen sama dengan HC dalam kurung 1 per lambda dikurang 1 per lambda aksen. Ketika lambda aksen diberikan dalam B, oleh karena itu sehingga KE maksimum sama dengan eh, kali 10 pangkat min 34 Joule per second dikali 3,00 kali 10 pangkat 10 8 meter per second per 10 pangkat min 12 meter per PM dikali 1 per 10,10 PM dikurang 1 per 14,9 PM. Hingga hasilnya yaitu 6,54 kali 10 pangkat min 15 Joule. Yang sama dengan 40,8 eh, kilo KF. Baik, selanjutnya contoh soal kedua akan saya sampaikan sendiri, yaitu N elektron dalam sebuah positron bergerak berdampingan dalam arah plus X pada 0,500 C. Ketika mereka saling memusnahkan, dua foton dihasilkan yang bergerak sepanjang sumbu X. Pertanyaannya, apakah kedua foton bergerak ke arah plus X? Yang B, berapa energi masing-masing foton? Dalam penyelesaiannya, yang A, dalam sistem pusat massa CM, yaitu sistem yang bergerak bersama partikel aslinya, foton bergerak berlawanan arah untuk menghemat momentum. Mereka juga harus melakukannya di sistem laboratorium karena kecepatan sistem CM lebih kecil dari kecepatan C foton. B, misalkan P1 adalah momentum foton yang bergerak ke arah plus X dan P2 adalah momentum foton yang bergerak ke arah min X. Kemudian kekekalan momentum dalam sistem laboratorium memberikan P1 dikurang P2 sama dengan 2 gamma MP sama dengan 2 dikali MC kuadrat dikali dengan P per C kuadrat dibagi dengan akar 1 kurang P per C kuadrat yang sama dengan 2 dikali 0,511 MeV dikali C kuadrat dikali dengan 0,500 C per C kuadrat dibagi akar 1 dikurang 0,500 yang hasilnya sama dengan 0,590 MeV per C. Konservasi energi memberi
P1C dikurang P2C sama dengan 2 gamma MC kuadrat sama dengan 2 MC kuadrat dibagi akar 1 kurang P kuadrat per C kuadrat yang sama dengan 2 kali 0,511 MeV per akar 1 dikurang 0,500 kuadrat yang hasilnya sama dengan 1,180 MeV. Sekarang kita tambahkan dua hasil dan selesaikan P1 dan P2. Yang di dalam kurung P1 kurang P2 dalam kurung P1 tambah P2 sama dengan 2P1. Sama dengan 0,590 ditambah 1,180 MeV per C. Di mana P1 sama dengan 0,885 MeV per C dan P2 sama dengan P1 tambah P2 dikurang P1 yang hasilnya 2,95 MeV per C. Energi foton juga demikian. E1 sama dengan P1C sama dengan 0,885 MeV dan E2 sama dengan P2C 0,295 MeV. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Salah dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.